Selamat datang beribadah bersama Jemaat GI Vancouver. Saya mempersilakan jemaat untuk mengambil waktu teduh yang akan diiringi oleh pujian dari Saudari Jennifer. Ya Tuhan, sungguh benar Engkau memanggil kami yang lelah dalam segala pergumulan kami. Engkau memanggil kami yang sesat dalam segala pemberontakan kami, ya Tuhan. Engkau boleh melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu dengan Kristus yang mati di kayu salib. Engkau juga yang boleh melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu dengan kematian atas dosa kami, ya Tuhan. Saat ini, kiranya Engkau kuduskan dan sucikan kami untuk masuk pada ibadah hari ini, dan kiranya juga Engkau boleh berkenan. Dalam nama Yesus, kami berdoa berserah. Amin. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur 96 ayat yang kedua. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri untuk menerima panggilan beribadah ini. Mazmur 96 ayat yang kedua. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mari saat ini kita mau berjanji bagi Tuhan, karena langit menceritakan kemuliaannya, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, ciptaannya menyaksikan kebesarannya. Namun maha karya Allah di kayu salib melebihi segala yang ada. Mari saat ini kita katakan, how great thou art.
Kristus bukanlah sebuah durasi, tetapi isi. Bagaimana mengisi anugerah keselamatan dengan memberikan Kristus tempat yang terutama di setiap aspek hidup kita. Apakah firman Tuhan menjadi standar hidup kita, mentransformasi hidup makin serupa dengan Kristus? Atau justru uang, teman, pengetahuan yang menjadi standar kebenaran? Mari refleksikan dengan bertanya, adakah tempat baginya yang menanggung dosaku? Mari kita angkat pujian ini. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Mari kita akan pujian ini, bait yang kedua. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Naikkan doa pengakuan dosa. Jikalau kita hanya mencari kesenangan dunia, hidup dalam dosa seksual, tidak ada Allah dalam studi, pergaulan, maupun pernikahan kita. Naikkan doa dengan sungguh. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan bagian refrennya. Berikanlah tempat baginya. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Ku buka pintu hatiku, sambut dia segera. Ku buka pintu hatiku. Ku buka pintu hatiku, sambut dia segera. Jaminan pengampunan dosa terambil dari Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13 yang menyatakan,
Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari saat ini kita mau menyatakan, mau diperlengkapi menjadi senjata kebenaran melalui firman-Nya. Fill my eyes with the vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus. Let my life be wholly thine. Kita angkat pujian. Fill my eyes. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kepada hambanya, Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala, saya persilakan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu Injil yang mentransformasi hidup. Injil yang mentransformasi hidup. Dan kita akan bersama-sama membaca dan menggali dari Roma pasal 6. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca buat kita semua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya,
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sekali lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Yesus yang telah bangkit itu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 14 ayat terakhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, tema yang kita bahas pada saat ini adalah Injil yang mentransformasi hidup. Saya suka tema ini. Mengapa? Karena tema ini bicara bukan hanya informasi. Artinya hanya menambah pengetahuan. Tetapi Injil yang mentransformasi. Berarti Injil yang didengar bukan sekedar menambah pengetahuan. Tetapi pada saat yang sama, semua yang sudah didengar, semua yang sudah diketahui, diyakini, itu mentransformasi hidup, mengubah kehidupan. Sebenarnya itulah yang terjadi juga dalam bapak-bapak gereja. Barangkali saudara-saudara mengenal kisah Bapak Gereja Agustinus di abad ke-4. Menurut catatan sejarah gereja, sebelumnya hidupnya tidak baik. Hidup dikendalikan dosa dan keinginan daging. Tetapi ketika Bapak Gereja Agustinus membaca kitab Roma juga, maka di sana dikatakan hari sudah jauh malam. Karena itu marilah kita menanggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Rupanya firman Tuhan ini nancep dalam pikiran Bapak Gereja Agustinus. Hari sudah jauh malam, hampir gelap. Mari kita tinggalkan semua perbuatan kegelapan. Ayat itu Roh Kudus berbicara, dia mengetahui dan itu mengubahkan hidupnya. Dan akhirnya kita tahu, dia menjadi orang yang sangat dipakai Tuhan dalam sepanjang sejarah gereja. Demikian juga kalau kita melihat Bapak Martin Luther, tokoh reformasi di abad 16, ketika dia kembali membaca kitab Roma. Dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Di sana dikatakan dibenarkan karena iman. Sebelumnya Martin Luther merasa dia dibenarkan, diterima di hadapan Allah karena dia berbuat baik. Dan menurut kesaksiannya, dia sudah berusaha sebaik-baiknya segala sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh rahib, biara pada waktu itu. Dan dia lakukan itu. Tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dia merasa setiap kali dia bertemu dengan kata kebenaran dalam Alkitab, dia ketakutan. Karena apa? Kebenaran Allah pasti begitu tinggi, begitu agung, suci. Dan dia takut dengan kata itu. Sampai akhirnya satu ketika, menurut Martin Luther, dia membaca Roma pasal 1, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan membuka mata rohaninya. Firman Tuhan meyakinkan dia
dan Roh Kudus mencerahkan dia. Dan dia berkata, saat itu saya melihat seperti pintu sorga terbuka bagi saya. Ternyata orang benar bukan karena dirinya benar, tetapi karena Kristus yang benar menjadi kebenarannya. Kristus yang benar. Bukan aku yang benar, tapi Kristus benar bagi aku. Kebenaran itu mengubahkan dia. Demikian juga, kalau kita bicara Injil mengubahkan, seharusnya itu yang akan kita alami. Jangan pernah hidup dalam dosa. Bahkan jangan pernah menikmati dosa. Ada orang berkata, dosa itu nikmat. Tapi saya bersyukur, ketika saya studi di Trinity College, Profesor Dr. Walter Hansen, dikenal dengan Dr. Hansen, dosen perjanjian baru yang sangat terkenal, juga menulis beberapa buku termasuk kitab Abraham dalam Galatia. Dia menyatakan 3 hal penting tentang dosa. Pertama, dosa itu membutakan. Sin blinded. Lalu yang kedua, dosa itu melumpuhkan. Ketika hidup dalam dosa, bukan saja buta, tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang jelek, tetapi juga kita jadi lumpuh. Dalam Mazmur 51, Daud ketika banyak dari dosanya, dia berkata, tulang-tulangku remuk, seperti tidak berdaya. Yang tadinya bergairah belajar, tadinya bergairah bekerja, bergairah melayani, dosa masuk. Akhirnya terjadi kelumpuhan. Dan akhirnya, dosa bukan saja membutakan dan melumpuhkan, dosa juga membinasakan. Itu sebabnya, saya selalu menekankan dalam ibadah-ibadah, dalam khotbah-khotbah, sebenarnya rahasia kerohanian orang benar, di mana terletaknya? Bukan aktivitasnya, bukan kegiatan yang banyak, bukan jabatannya yang tinggi secara kerohanian. Tetapi rahasianya adalah apa? Kepekaannya terhadap dosa dan terhadap kuasa gelap. His sensitivity towards sin and the power of darkness. Itu kepekaan. Makin kita sensitif sama dosa, makin kita sensitif kepada kuasa kegelapan, berarti itu menunjukkan kerohanian yang benar. Dan juga kalau kita kerohaniannya benar, akan terus-menerus merindukan pertumbuhan. Tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan kerohaniannya. Dia akan terus-menerus bertumbuh, mengejar, merindukan untuk terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya itulah yang terkandung dalam Roma pasal 6 ayat 1 tadi. Itu merupakan sebuah pertanyaan yang retorika. Ditanya, tidak memerlukan jawaban sebenarnya. Dia sendiri menjawab pertanyaannya. Rhetorical question. Itu yang kita baca tadi di ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Apa yang terjadi di balik teks ini? Barangkali seperti banyak kejadian sekarang. Di masa Paulus, di Roma juga sudah banyak orang hidup dalam dosa. Dan kalau pemahaman Alkitab yang salah digabungkan dengan gaya hidup hedonis atau gaya hidup dalam dosa, fleshly, yang kedagingan, maka memang akhirnya seperti ini. Biarkanlah terus berdosa. Anugerah Allah besar. Makin kita berdosa, anugerah Allah makin berlimpah. So, bukan karena kebaikan kita diterima. Semua karena kebaikan Allah. Maka pertanyaan muncul di sini. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Continue to live, continue to practice sin. Sehingga kasih karunia bertambah banyak? Dia sendiri menjawab pertanyaannya. Dia jawab dengan sangat tegas. Sama sekali tidak. Puji Tuhan. Kita tidak boleh bertekun dalam dosa. Sebagai orang yang sudah mengenal kitab suci, teks ini menegaskan tidak. Kenapa? Kalau kita lihat pada bagian ini, dia memberikan beberapa alasan. Pertama, sifatnya ini saya melihat ini secara ritual. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Apa maksudnya ini? Dia menunjuk kepada baptisan. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dia menjelaskan di sini tentang teologi baptisan. Baptisan bukan sekedar ritual agamani Kristen. Maka kita ada air atau kita masuk ke dalam air itu, tetapi dikatakan di sini itu menjadi tanda yang kelihatan dari makna yang tidak kelihatan. So we have the very essence, important thing taught from the Bible. Apa itu? Esensinya adalah apa? Bahwa ketika seorang dibaptiskan, jadi di sini kita lihat memang prakteknya adalah baptisan selam. Ketika dia masuk, maka itu berarti menandakan dikubur itu. Setelah dia keluar kembali, itu menjadi menandakan simbol dari kebangkitan itu keluar. Maka dikatakan di sini, mati di dalam baptisan itu. Tetapi setelah keluar, nanti akan kita lihat, kita juga akan bangkit. Poin yang pertama di sini, tidak boleh lagi kita bertekun di dalam dosa. Karena apa? Karena sangat jelas, kita sudah mati. Bagaimana lagi kita bisa melanjutkannya? Di dalam ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi mari kita lihat, bagi saudara dan saya sudah dibaptis, kita ingatin, it's not merely Christian practicing ritual, tetapi itu bicara sesuatu yang sangat penting. Melalui baptisan, we have been united with Jesus. Kita dipersatukan dengan Yesus dalam kematiannya, tetapi juga disatukan dalam kebangkitannya. Itu ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pertanyaan yang bersifat rhetorical question from Paul is answered by Paul with very positive. No, tidak bisa. Kita tidak bisa bertekun melanjutkan dalam dosa. Kita tidak boleh menikmati dosa. Karena apa? Dosa itu membutakan, dosa itu melumpuhkan, dosa itu akhirnya membinasakan. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, kita melihat Kristus yang mengubahkan. Kristus yang mentransformasi. Itulah yang kita baca dalam ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekali lagi. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apa maksudnya? Diperjelas di dalam ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Puji Tuhan. Ini satu pernyataan yang tegas dari kitab Roma yang dianggap oleh para ahli sebagai kitab sistematika teologi dari Rasul Paulus. Sangat mendalam. Melalui kematian Kristus, maka kita sudah disalibkan. Lalu kemudian perhatikan kalimat yang sangat penting, supaya, so that, dalam bahasa Yunani hina, purpose, the goal, tujuannya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Luar biasa. Saya sungguh rindu, saya sungguh berdoa supaya semua yang namanya Kristen sudah masuk gereja, sudah dibaptis atau belum, menyadari bahwa setelah kita berdosa dan diperbudak oleh dosa, Kristus mengubahkan. Sebagaimana tema kita, Injil yang mentransformasi hidup. Not only to give more information, but rather to transform our life. Merubah kehidupan kita. Itu yang dikatakan di sini, saya baca lagi, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Apa artinya tubuh dosa? Dalam bahasa Inggris, the body of sin.
tubuh dosa. Mengerikan. Mari kita pahami sebentar apa artinya ini. Tubuh dosa. Berarti tubuh ini, tubuh Anda, itu miliknya dosa. Anda tidak perlu berpikir dosa, otomatis berdosa. Segala sesuatu yang keluar dari pikiranmu, segala sesuatu yang keluar dari perbuatanmu, itu dosa. Karena apa? You are possessed. Kau dimiliki oleh dosa itu. Itu namanya the body of sin. Itu sebabnya kalau kita baca sebelum di dalam Roma pasal 8, beberapa pasal sesudah ini dikatakan mereka yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau masih tubuh dosa, hasilnya dosa. What can we expect? Apa yang bisa kita harapkan? Zero. Bahkan negatif. Lebih mengerikan lagi bukan hanya tubuh dosa. Dalam Roma pasal 7 digunakan tubuh maut. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya harap semua yang mempelajari kitab Roma, yang merindukan kitab Roma, belajar poin penting ini. I think not many Christians get this very important point from the book of Rome. Bahwa kita memiliki tubuh dosa, the body of sin, dan tubuh maut, the body of death. Itu sebabnya semua Kristen KTP yang belum mengalami transformasi Injil, menurut kitab Roma, pasti masuk neraka. Roma 3:23, semua orang sudah berbuat dosa. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, tema kita adalah Injil yang mengubahkan. Injil yang mentransformasi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini tadi, melalui kematian dan kebangkitannya. Kematian itu dibunuh, dimatikan. Akibatnya apa? Tubuh dosa hilang kuasanya. Tubuh maut sudah tidak berdaya lagi. Masih ingat? Kita baru merayakan kebangkitan Yesus. Di sana dikatakan 1 Korintus pasal 15. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? It is not very important. It's very interesting that Paul is so there to challenge death. Di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Orang hidup berani menantang maut. Itu hanya mungkin karena kuasa Kristus sudah dialami. Hidup sudah diubahkan. Maka dikatakan di sana maut ditelan oleh kemenangan Kristus. Kiranya kita menyatukan itu. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 6. Tubuh dosa hilang kuasanya. Demikian juga tubuh maut. Tidak ada lagi gunanya. Kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, dikatakan Kristus itu mati bagi kita. Kapan? Ini menarik nih. Saya baca sebentar Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus mati. Jadi kita lemah, kita nggak berdaya. Kalau ayat 8 kita baca, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati. Ayat 6, ketika kita masih lemah, Kristus mati. Ayat 8, ketika kita berdosa, Kristus mati. Ayat 10, lebih negatif lagi istilah yang digunakan. Sebab jika kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah. Seteru. Jadi perhatikan 3 istilah. Lemah, Kristus mati. Mati, Kristus mati. Kita seteru, namun Kristus mati. Puji Tuhan. Kematiannya untuk kehidupanmu, kehidupan saya. Untuk mengubahkan kehidupan Anda, kehidupan saya. Itulah yang kita lihat bagian kedua. Kristus yang mentransformasi hidup. Maka kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, itu menjadi menyatakan kemenangan demi kemenangan daripada orang yang percaya kepada Kristus.
Kristus yang mentransformasi itu, kita baca ayat yang ke-8. Saya akan membaca buat kita. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kalau kita sudah yakin melalui kematian Kristus, kita mati, kita juga harus yakin. Melalui kebangkitan Kristus, kita bangkit. Kalau kita yakin bahwa Kristus begitu menderita di kayu salib, menyatu dengan kita, sebenarnya tidak ada hal yang membuat dia harus mati, tetapi dia menanggung, menerima, menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 53 dikatakan dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia diganjar supaya kita selamat. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. That is the gospel. The good news. Evangelion. Itulah kabar baik. Yaitu apa? Saudara dan saya yang seharusnya dibinasakan karena dosa. Tuhan tidak membinasakan. Tapi Tuhan mengubahkan. Mentransformasinya. Dan akhirnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan, bagaimanakah hidup yang diubahkan? Kita tidak boleh sekedar berkata bahwa hidup kita sudah percaya, kita sudah hidup baru, we have been born again, tetapi apa buktinya? Apa konkretnya? Sebagaimana tadi kita baca Roma pasal 8, mereka yang hidup dalam daging menghasilkan hal-hal dari daging. Dalam roh, menghasilkan hal roh. Jadi sebenarnya, kita tidak perlu ngotot menyatakan siapa kita secara introduksi. Tetapi, tunjukkan siapa kamu melalui buahmu. Itulah juga kalimat Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Pohon dikenal dari buahnya. Jadi kita lihat hidup yang diubahkan itu seperti apa. Secara konkret itulah yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-11. Roma 6:11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Pandang ini. Cara pandang sekarang mesti berbeda. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada dua hal penting cara pandang sini. Pertama, kamu telah mati bagi dosa. Setelah ini jelas, maka yang kedua, kamu telah hidup bagi Allah. Apa artinya itu? Mati bagi dosa. Nah, dijelaskan ayat-ayat itulah yang dijelaskan di bawah ini. Ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Itu dia. Kristus sesudah mati, tidak mati lagi. Tidak mengulangi kematian. Dan lebih penting lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Karena kita tahu, we know. Ini harus perhatikan ini. Ini penegasannya. Apa yang kita tahu? Kristus sesudah ia mati, tidak mati lagi. Kemudian dia bangkit. Maka ketika dia bangkit, maut tidak lagi berkuasa atas dia. Ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kristus mati, tidak mati lagi. Sudah dia bangkit, sudah selesai. Kematian untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Seperti apa? Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Konkretnya seperti apa itu? Nah, konkretnya mari kita lihat hal-hal konkret. Ayat 12. Konkret yang pertama. Kalau betul-betul kita menghayati bahwa kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Konkretnya yang pertama ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Saya baca sekali lagi. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Perhatikan kata lagi. Lagi berarti diulangi. Berarti sebelumnya dosa berkuasa. Sin master our life. It is not ourselves who master our life, but rather
Sin controls our life. Itu yang dikatakan orang yang hidup dalam daging, yang belum mengalami transformasi, perubahan hidup. Maka apa? Dia tidak bisa tidak berdosa. Not able not to sin. Non posse, non pecare. Mau tidak mau harus berdosa. Bukannya dia berencana berdosa, berbohong, drugs, alkohol, atau perselingkuhan, atau apa saja jenis dosa-dosa. Bukan. Tetapi the tendency, bagaimana dosa mengontrol, menguasai. Maka dikatakan di sini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Amin. Jangan berkuasa lagi. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kau sudah mati mematikan kuasa dosa. Dan Tuhan membawa saya kepada kemenanganmu melalui kebangkitanmu. Maka katakan secara praktis bahwa Injil yang mentransformasi berarti hidup saya yang sudah Tuhan ubahkan ini tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa. Saya harus berkuasa, atau lebih tepatnya, biarlah firman dan Roh Kudus berkuasa. Itulah nanti yang kita lihat dalam Roma pasal 8. Bukan dosa yang berkuasa, bukan si aku yang berkuasa, Roma pasal 7, 14 ke bawah, aku, si dosa berkuasa dalam hidupku. Tapi dalam Roma pasal 8, it is He, the Spirit of God, God Himself, master your life and my life. Puji Tuhan. Ini harus dilihat sebagai satu kebenaran yang sangat penting. Sebagai hal yang sangat konkret dari karya Allah yang telah memerdekakan, yang telah mentransformasi, yang telah mengubahkan. Secara negatif, say no to sin. Katakan tidak kepada perhambaan dosa. Secara negatif. Secara positif, itulah ayatnya ke-13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kalau secara negatif, say no to the slavery of sin. Katakan tidak kepada perhambaan dosa. Nah sekarang secara positif, anggota tubuhmu ini jangan serahkan kepada dosa. Sebaliknya, serahkanlah kepada Tuhan. Jadi dua sumber dosa itu. Satu, perbudakan datang tuan dari luar. Katakan no. Yang kedua, dari diri sendiri, anggota tubuh ingin diserahkan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Pikiran melakukan negatif. Tangan melakukan yang negatif. Mulut misalnya mengatakan kalimat-kalimat kotor, sumpah serapah. Dikatakan jangan lagi. Masuk kepada perhambaan yang baru. Jadi tetap hamba. Tetap pada Tuhan. Tapi Tuhan yang lama adalah dosa. Tuhan yang baru sekarang adalah Tuhan Yesus. Dan hamba. Tangan kita bekerja bagi Tuhan. Mulut kita memuliakan Tuhan. Selama ini kemana uangnya digunakan? Karunia-karunianya kemana digunakan? Kalau masih dosa, sekarang katakan tidak lagi. Sekarang saya milik Yesus. Saya sudah dimerdekakan. Saya sudah ditransformasikan. Oleh karena itu, semua karunia saya, semua milik saya, semua harta milik saya yang Tuhan sudah karuniakan. Semua kemampuan saya, jabatan saya, posisi saya, atau popularitas saya, semuanya saya gunakan secara kaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah ayatnya ke-12 dan ayatnya ke-13. Dan akhirnya ditutup pada penegasan ayat 14 sebagai penegasan ulang.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jadi diulang lagi. Ingat ini. Tidak dikuasai lagi oleh dosa. Bolak-balik diulang. Ayat yang 6 sudah dikatakan. Ayat 6 sudah dikatakan sebelumnya. Tubuh dosa hilang kuasanya. Di sini diulangi lagi. Hilang kuasanya. Tubuh dosa hilang kuasanya. Tubuh maut hilang kuasanya. Kita sudah belajar tadi hal yang penting. Tubuh dosa, the body of sin. Itu diubahkan oleh Tuhan. Tubuh maut berarti tubuh yang membawa kepada kematian. Sudah Tuhan transformasikan. Puji Tuhan, itulah yang disebutkan dengan evangelion, kabar baik, good news. Sebagai kesimpulan, kalau kita berkata hidup kita diubahkan, maka kita harus berkata, saya bersyukur kepadamu Tuhan, saya sudah Engkau ubahkan di dalam karya Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi saya. Dan ingat, itu bukan sekedar feeling. Itu bukan sekedar perasaan. Sehingga mungkin ada yang berkata, kok saya nggak rasa apa-apa. Tidak. Itu soal percaya. Soal fakta. Kristus mati di kayu salib, itu fakta. Kristus dikuburkan, itu fakta. Kristus bangkit, itu fakta. Dan apakah saudara percaya, beriman? Kalau saudara percaya, beriman, katakan ya Tuhan, itu fakta. Fakta bertemu fakta, bukan perasaan. Alamilah itu. Lalu yang kedua, konkretnya tadi, miliki cara hidup yang baru tadi. Katakan amin. Saya mati bagi dosa, saya hidup bagi Allah. Lalu, secara lebih konkret lagi, say no. Katakan tidak kepada perbudakan dosa. Dari luar, perhambaan Tuhan yang lama, saya putuskan. Secara tegas katakan itu. Sebaliknya, anggota tubuh jangan diberikan, jangan serahkan. Ayat 13 tadi. Karena apa? Kita sudah memiliki Tuhan yang baru. Terpuji nama Tuhan. Saya tidak tahu di mana kondisi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jikalau saudara-saudara sudah sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, maka aminkan firman Tuhan ini. Jangan lagi hidup dalam dosa, jangan hidup lagi dalam perhambaan dosa. Tetapi katakan, Tuhan, saya sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Karena itu biarlah semua anggota tubuhku, karuniaku, milikku, studiku, pekerjaanku, semua masa depanku kuserahkan padamu. Dan nikmati itu. Nikmatilah hidup yang diubahkan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dari berkat Tuhan menuju ke berkat Tuhan. Tetapi kalau ada di antara saudara-saudara sekalian belum sungguh-sungguh mengalami hidup baru, saya memberikan kesempatan kepada saudara. Alami. Buka hatimu. Katakan kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, saya tahu saya orang berdosa. Saya menyesal. Saya sebagai orang berdosa. Dan saya mau datang kepadamu. Mari kita ingat, di luar Kristus, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Masih ingat istilah ayat 6? Tubuh dosa, the body of sin. Dan pasal 7 tadi kita baca 24, tubuh maut, the body of death. Tubuh yang membawa, mau tidak mau harus berdosa. Jadi kalau saudara malas, saudara kecenderungannya berdosa, entah itu alkohol, entah itu gambling, judi, entah itu mungkin hidup secara amoral, itu adalah kecenderungan yang datang dari dalam. Tidak bisa engkau lawan, karena perbudakan dosa ada di sana. Tetapi ketika Kristus Tuhan yang baru datang, kau buka hati. Katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak mau terus dalam perhambaan ini. Tuhan, patahkan perbudakan dosa ini. Saya membuka hati. Saya mengundang engkau. Maka Tuhan akan menolong. Roh Kudus akan diutus. Sama seperti Galatia pasal 4 ayat 6 berkata,
Allah akan mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berkata, ya Aba, ya Bapa. Mau saudara? Jikalau saudara mau, kita akan berdoa bagi saudara. Banyak hamba Tuhan berdoa bagi saudara. Atau sesudah mendengar firman Tuhan ini, konseling kepada pendeta, hamba Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu dengan jelas mengatakan, kami tidak boleh menikmati dosa. Kami tidak boleh bertekun dalam dosa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga menjelaskan kepada kami bahwa Injil Kristus sudah mentransformasi, mengubahkan kehidupan kami semuanya. Kehidupan anak-anak-Mu. Tubuh dosa sudah hilang kuasanya melalui kematian-Mu. Tubuh maut sudah dipatahkan melalui kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebagaimana firman-Mu katakan, kami sungguh-sungguh tidak lagi mengizinkan, membiarkan dosa memperhamba hidup kami. Tetapi sebaliknya, biarlah Tuhan memperhamba. Kami menjadikan Engkau Tuhan kami selama-lamanya. Dan karena itu, anggota tubuh kami tidak kami serahkan kepada dosa, tetapi kami serahkan kepada Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang membuka hati, menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhannya. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai segala karunia yang ada pada mereka. Tangan kami memuliakan Tuhan. Bibir mulut kami memuliakan Tuhan. Terutama hati, jiwa, roh kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Kristus yang telah mentransformasi hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam kasih dan kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyatakan, aku bersyukur atas hidup yang baru yang Tuhan berikan kepadaku, dan ku mau persembahkan hidupku. Terima dan kuduskan, ya Tuhan. Padamu
terima dan kuduskan bagiku. Mari kita akan pujian ini sekali lagi. Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu, Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu, Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. ku rasakan ya Tuhan. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Hidupku yang hampa dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagimu. Sekali lagi bagian refrennya. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hampa dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagimu. Hidupku ya Bapa. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagimu. Pada Pendeta David Malike, saya persilahkan untuk menaikkan doa syafaat. Terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Mangapul Sagala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menutup ibadah ini di dalam doa. Dan kita akan mengakhirinya dengan doksologi baru berkat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pagi hari ini. Sungguh benar Injil-Mu mentransformasi hidup kami. Kami bersyukur ada di antara kami semua jiwa-jiwa yang boleh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mau meninggalkan hidupnya yang lama, hidupnya yang berdosa, dan mau menjadikan Kristus Tuhan Raja atas seluruh hidupnya. Terima kasih, ini semua hanya bisa terjadi karena pekerjaan Roh Kudus, karena pekerjaan Tuhan semata. Ini semua hanya Allah anugerah Tuhan, bukan usaha manusia. Bersama-sama dengan seluruh malaikat di surga dan bersama dengan Engkau ya Allah, kami mau bersyukur buat jiwa-jiwa yang sudah mempersembahkan hidupnya. Sucikan dan kuduskan kami. Biarlah hidup ini terus mengalami pembaharuan dan perubahan, dan buahnya boleh nyata menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur buat hal yang kedua, buat orang-orang yang ambil komitmen untuk memperbaharui segala hidupnya, memperbaharui dia punya pelayanan, memperbaharui di dalam ibadahnya mengikut Tuhan, memperbaharui di dalam menjadi murid Kristus. Sucikan dan kuduskan juga mereka semua supaya boleh benar-benar hidup menjadi hidup yang berbuah lebat dan memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang bersaksi, menjadi murid yang memuliakan Tuhan, bukan cuma di gereja dan di keluarga, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di mana saja hidup untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur juga buat jemaat-Mu di GI ya Tuhan. Bulan ini adalah bulan penginjilan.
Kami bersyukur Engkau sudah memakai hamba-Mu Pak Pendeta Mengapul untuk boleh menyampaikan firman pada minggu ini. Kami terus mau berdoa sepanjang bulan ini supaya sungguh-sungguh setiap Injil firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Mengapul Sagala sungguh mengubahkan hati kami, mengubahkan mindset kami, dan memberikan kami keberanian untuk mau menghidupi Injil dan menyaksikan, mewartakan, memberitakan Injil itu kepada semua orang di sekeliling kami dengan motivasi mensyukuri kebaikan dan juga rahmat Tuhan, dengan motivasi mau memuliakan nama Tuhan. Kami bersama-sama juga berdoa buat pokok doa syafaat berikut, buat rekan-rekan yang sedang dalam pemulihan ataupun sedang dalam sakit yang jangka panjang. Tuhan jamah dan juga Tuhan kuatkan mereka yang sedang bergumul, baik Tante Lili, Tante Inge, dan juga Om Iwan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami serahkan mereka, supaya biarlah mereka makin kuat dan mengalami sukacita damai sejahtera dari Injil yang mentransformasi. Kiranya Tuhan menjadi pertolongan mereka saja. Dan terakhir, kami bersama-sama mau berdoa, bersyukur buat bangsa negara di mana Tuhan sudah taruh kami di Kanada, terutama di teritori BC di Vancouver. Beberapa hari yang lalu pemerintah sudah menyampaikan ada rencana mereka untuk minggu ke depan yang akan berjalan, terutama di tanggal 14 nanti ada kemajuan-kemajuan yang akan dibuat, yaitu akan diperbolehkan bisnis kembali reopen, dan juga akan diperbolehkan lagi gathering sampai 50 orang. Dan ini tentunya mungkin akan berdampak bukan cuma kepada jemaat di gereja dan pekerjaan atau sekolah, tapi juga kami gereja bisa berkumpul. Kami berdoa supaya Engkau memberkati pemerintahan kami, supaya bisa benar-benar akses di dalam setiap keputusan-keputusannya, supaya tidak terlalu dini, tapi sungguh adalah keputusan yang tepat waktu, yang berguna bukan cuma buat setiap perekonomian dan juga politik pemerintah ini, tapi juga untuk kepentingan masyarakatnya. Berkati kami semua juga sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami kembali di gereja, kiranya kami make every opportunity untuk bukan hanya bersekutu dan juga bertemu dengan satu dan lain, tapi makin kami mau bersungguh-sungguh melayani, makin kami bersungguh-sungguh mau menceritakan kabar baik itu kepada semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala sembah kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati baik kami di sini dan juga hamba-Mu Pak Pendeta serta keluarga Pendeta Mengapul Sagala di Indonesia. Terimalah doa dan juga syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita akhiri doa syafaat kita dengan kita menaikkan doksologi. Yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan menikmati berkat-Nya yang berlimpah pada hari ini. Kasih karunia daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan juga melindungi kita, memampukan kita untuk boleh hidup kudus sekarang sampai selamanya. Dan kasih daripada Allah Bapa memampukan kita juga sebagai umat-Nya yang dikasihi untuk boleh hidup memuliakan Dia. Dan kiranya persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kita semua jemaat-Nya di GII untuk boleh hidup ini menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian yang indah kepada semua orang di luar gereja, kepada semua dunia yang termasuk belum percaya. Dan kami terus menjadi saksi-Mu yang efektif sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebab inilah panggilan kita kepada
setiap orang yang percaya, Tuhan memberikan perintah untuk kita menjadikan segala bangsa saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Saya memberikan kesempatan buat jemaat semua untuk ambil waktu teduh selama beberapa detik, 5 detik sampai 10 detik. Dan habis itu akan ada sedikit pengumuman buat kita sekalian. Saya persilahkan. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama bersyukur buat firman Tuhan kali ini. Seperti tema pagi hari ini adalah Injil yang mentransformasi hidup. Kita mau bersyukur dan kita mau memberikan apresiasi kepada hambanya, yaitu Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala, yang sudah melayani kita dan sudah berusaha keras supaya Injil yang sudah dia nikmati dan juga sudah dibagikan bisa disampaikan kepada kita semua, ya. Dan sebagai pengumuman, habis ini nanti mungkin bisa ditampilkan di dalam slide. Jadi selama bulan Mei ini majelis sudah memutuskan bersama-sama bulan Mei ini dicanangkan, ditetapkan menjadi bulan penginjilan, ya. Dan selama bulan penginjilan ini kita akan ada Pendeta Mangapul Sagala yang akan berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara bisa lihat tema-tema yang ada. Hari ini bicara tentang Injil yang mentransformasi hidup. Dan kita nanti ke depan selama 3 kali pertemuan lagi akan belajar bagaimana kita bisa memberitakan Injil, apa dasarnya, apa yang harusnya menjadi motivasi kita. Kita juga akan diperlengkapi dengan bagaimana kita memberitakan Injil. Ada macam-macam cara memberitakan Injil. Dan terakhir kita akan diperlengkapi dengan bagaimana kita memberitakan Injil walaupun ada tantangannya begitu banyak, terutama di Vancouver, ya, postmodernism dan juga liberalism yang ada di tempat ini. Bagaimana kita bisa tetap terus setia mewartakan Injil Kristus. Dan juga di dalam konteks memberitakan Injil secara pribadi. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita supaya kita bisa banyak belajar, ya, selama bulan Mei ini dari tema-tema yang juga akan disampaikan oleh Pak Pendeta Sagala. Kita diperlengkapi dan dimampukan untuk boleh menjadi jemaatnya yang makin hari punya lifestyle penginjilan. Dan kiranya di dalam anugerah dan rahmat Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa yang boleh dipersembahkan seperti pagi hari ini. Selanjutnya, saudara silakan lihat pengumuman-pengumuman selanjutnya yang ada, yaitu mengenai persembahan, bagaimana harus memberikan persembahan jikalau saudara-saudara digerakkan untuk memberikan persembahan. Begitu pula juga dengan jadwal bagaimana kegiatan-kegiatan kita sepanjang minggu ini, persekutuan doa, dan juga komisi-komisi dari Sunday School, pemuda, Golden Age, Berea, dan juga serta senior. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu.